Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pradipa, nomor pokok mahasiswa 30620560066. Sini saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Nur Isma Ajijah, nomor pokok mahasiswa 30620562243, dan Ratu Julaiha, nomor pokok mahasiswa 30620562298. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang bentuk permukaan bumi dan cuaca di mata kuliah kajian IPA 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Dosen pengampu Ibu Nana Citra Lestari MPD. Bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi ada terbagi berbagai macam, yaitu bentuk pegunungan, perbukitan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, depresi kontinental, lembah, laut, landas atau paparan benua, lereng benua atau kaki benua atau tepi benua, dataran laut dalam atau dataran aksial, dataran laut sangat dalam, danau, sungai, palung laut, lubuk laut, punggung laut, ambang laut, dan sel. Proses pembentukan bumi. Permukaan bumi terdiri atas berbagai bentuk dari yang datar, bergelombang, atau berbukit sampai bergunung. Berbagai bentuk tenaga bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, yang dikenal dengan sebutan tenaga geologi. Tenaga dari dalam bumi mengubah bentuk muka bumi sehingga muncul gunung, pegunungan, dan lain-lain. Apa yang telah dilakukan oleh tenaga di dalam bumi kemudian dirombak oleh tenaga dari luar bumi sehingga nampaklah keragaman muka bumi yang sekarang. Tenaga yang ada di bumi terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari bentuk di dalam bumi yang membentuk muka bumi dan kulit bumi yang terdiri dari tenaga tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar kulit bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Selanjutnya terkait dengan pengertian cuaca dan unsur-unsur cuaca akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Isma Ajijah dan Ratu Julaiha. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Muhammad Gilang Pradipa. Cuaca adalah keadaan udara pada saat wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca terjadi di lapisan troposfer, yaitu atmosfer yang paling tipis dan yang paling rendah. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca. Yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari adalah sinar yang dipancarkan ke bumi hanya sedikit diserap lapisan atmosfer. Yang kedua angin. Angin digolongkan 3 macam, yaitu angin tetap, yang kedua angin periodik, yang ketiga angin lokal. Yang ketiga air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Jadi faktor terjadinya cuaca itu ada 5. Yang pertama suhu udara, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat kelembapan udara dan awan, yang kelima hujan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ratu Julaiha. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Ada banyak fenomena cuaca yang sering dijumpai, yaitu angin, hujan, salju, kabut, dan ribut pasir. Perubahan cuaca yang jarang ditemui di kehidupan sehari-hari seperti puting beliung, hujan badai, dan sebagainya. Hampir semua fenomena perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi di troposfer
atau bagian bawah atmosfer. Ada beberapa dampak dari terjadinya perubahan cuaca, yaitu yang pertama, pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Yang kedua, perbedaan tekanan udara di berbagai wilayah di muka bumi yang mengakibatkan terjadinya gerakan massa udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Ya, dapat menyebabkan penurunan pada kondisi manusia akibat menerima efek dari perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang keempat, dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Yang kelima, menurunnya kualitas bagi sektor pertanian dan lain-lain. Upaya penanggulangan dari perubahan cuaca. A. Dengan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan cinta lingkungan. B. Mengurangi pemakaian rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan cuaca. C. Menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya dari materi kami yaitu pembentukan permukaan bumi berasal dari tenaga dari dalam bumi endogen dan dari luar bumi eksogen. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perubahan cuaca bisa disebabkan oleh faktor alam yang secara alami dan faktor aktivitas manusia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.